dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama masalah makanan, bahwa makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekedarnya. Beliau tidak berlebih-lebihan dalam perkara makanan. Termasuk kehidupan beliau. Beliau lebih memilih untuk hidup sangat sederhana. Dan ini adalah pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau ingin memilih menjadi orang yang kaya raya sebagaimana nabi yang lain, Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf di penghujung hidupnya, dan yang lainnya Nabi Daud, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja juga mendapatkan kekayaan dan kelapangan untuk urusan harta. Akan tetapi ternyata inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih memilih untuk hidup sederhana. Beliau mendoakan sahabatnya kaya raya. Siapa itu? Anas bin Malik, ya, Abdurrahman bin Auf juga, ya, untuk diberikan harta yang banyak, dikasih keturunan yang banyak. Tetapi beliau sendiri tidak berdoa untuk dirinya. Iya. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah lebih memilih memang untuk hidup sederhana. Ya, kalau untuk orang lain, Rasulullah doakan, ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepada Anas bin Malik, karuniakanlah keturunan yang banyak kepadanya, dan berkahilah keduanya untuknya. Dan doa Rasulullah dikabulkan. Anas bin Malik menjadi orang yang kaya raya, punya banyak keturunan, dan diberkahi harta dan keturunannya. Dan sahabat-sahabat banyak yang kaya raya. Utsman bin Affan yang pernah kita sampaikan bagaimana kayanya. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya. Tetapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana doa beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Sahihain? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma rzuq ala Muhammadin qutan. Ya Allah, karuniakanlah makanan kepada keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanan yang sekedarnya, sekedar untuk menegakkan tulang punggung. Makanya jamaah sekalian, ya, kalau kita membahas tentang bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadang tidak ada sama sekali yang bisa dikonsumsi jamaah sekalian. Alhamdulillah, bagaimanapun kayaknya beratnya hidup kita, tidak ada sampai yang tidak ada bisa dikonsumsi, tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada yang bisa ditelan. Rasulullah biasa jamaah sekalian, tidak ada sama sekali yang bisa dimasak. Kebiasaan beliau setiap selesai sholat subuh, itu kan ke istrinya, kadang beliau minta sarapan sama istrinya, ada enggak? Istri beliau kadang mengatakan tidak ada sama sekali ya Rasulullah. Rasulullah dengan sederhana mengatakan, idan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa saja. Kadangkala kita jamaah sekalian semuanya lengkap, ada mie nasinya, ada mie sayurnya, ada mie ikannya, lauknya, segala macam, tapi karena kurang cobek-cobek nah, kita marah-marah. Rasulullah tidak ada sama sekali jamaah sekalian. Rasulullah hanya mengatakan, idan ini shaim, kalau begitu saya berpuasa saja. Dan mungkin faktor inilah juga yang menjadikan beliau sehat jamaah sekalian. Mobilitas beliau tinggi, jarang-jarang kenyang, senangnya berpuasa, jarang begadang. Setelah tengah malam sudah bangun untuk sholat, nanti tidur sebentar lagi sebelum subuh, lalu kemudian sholat subuh. Maka betul-betul pola hidup sehat jamaah sekalian. Ini kan kebanyakan makanan, kebanyakan penyakit itu dari makanan, pola hidup, dan pola pikir. Kita kebalikannya dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Banyak yang masuk, sedikit geraknya, biasanya begadang. Akhirnya kita sakit-sakitan. Makanya tidak pernah dalam pembahasan kita dalam Sirah Nabawiyah, tidak pernah Rasulullah sakit.
kecuali di penghujung hidupnya. Itu pun karena racun. Tidak pernah asam uratnya Rasulullah kambuh, naiki kolesterolnya atau naik tekanan darahnya. Tidak pernah jamaah sekalian, karena mobilitasnya begitu tinggi, sibuk sekali dakwanya, jihadnya, mengurus urusan kaum muslimin. Ada utusan diplomasi beliau yang terima. Beliau juga punya rumah tangga, punya istri yang banyak, punya juga keturunan, punya anak. Tetapi luar biasa bagaimana beliau menjaga pola hidupnya dengan pola hidup yang betul-betul sehat. Meskipun hidupnya sederhana, dan itu pilihan beliau. Pilihan untuk menjalani hidup sederhana. Makanya kita pernah bilang bahwa ulama kita itu panjang diskursnya tentang yang mana sebenarnya yang lebih utama, kaya yang bersyukur atau sederhana yang bersabar. Yang mengatakan lebih baik hidup sederhana dan bersabar, ini dalilnya karena ini pilihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama kita yang lain mengatakan kaya dan bersyukur karena banyak ibadah yang bisa dilakukan kalau ada harta. Umroh nanti jadi kalau ada uang, zakat dan yang lainnya, sedekah dan yang lainnya itu nanti kalau punya harta. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan yang paling tepat, siapa yang bisa bertakwa lebih banyak, bisa lebih bertakwa, maka itulah yang lebih baik. Kalau dengan hidup sederhana lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang lebih baik baginya. Atau ada orang nanti banyak ketakwaannya kalau mungkin lapang rezekinya. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian. Dulu waktu kehidupannya sederhana, masih sering ke masjid, masih sering ta'lim, masih sering tarbiyah. Setelah lapang hidupnya, tidak pernah kelihatan. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu betul apa yang cocok untuk kita ini. Belum tentu kalau kita mungkin kaya raya, seperti Pak JK atau Pak Aksa, masih ikut taklim seperti ini, masih rajin berjamaah di masjid. Ataukah kalau Allah menguji kita dengan kefakiran, kesederhanaan seperti Rasulullah, belum tentu juga kita bisa berkumpul seperti ini jamaah sekalian. Mungkin kita masih di pinggir jalan mengurus jualan dan seterusnya jamaah sekalian. Ini pilihan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lebih memilih untuk hidup sederhana. Dan diantara keunggulannya untuk orang yang hidup sederhana, pertanggungjawabannya lebih sedikit daripada yang memiliki harta banyak. Harta itu halalnya dihisab, haramnya diadab. Semuanya akan dipertanggungjawabkan dengan dua screening. Min aina tasab, dari mana ia peroleh, itu akan dipertanggungjawabkan. Apakah dari pendapatan yang halal? Bukan sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, sayati zamanun la yubali ahadun min aina tasabal mal, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nanti ada masanya orang tidak perhatikan lagi dari mana ia dapatkan harta, yang penting jadi uang saja. Kita sudah dapat harta itu dengan cara yang halal, screening yang selanjutnya di mana harta itu dibelanjakan. Harus juga ke hal yang baik-baik. Bukan caranya baik-baik mendapatkan lalu membelanjakannya dengan maksiat, dengan sesuatu yang sia-sia, karena semuanya pasti akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini jamaah sekalian, secara kesimpulan awal, kehidupan Rasulullah, keseharian beliau itu sangat sederhana, dan itu merupakan pilihan beliau sendiri. Di hadis yang pertama jamaah sekalian untuk bab ini, sekaligus hadis yang ke-71,
Untuk kitab ini Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin qala haddatsana Hamad bin Zaid an Ayyub an Muhammad bin Sirin qala kunna 'inda Abi Hurairah. Dari seorang tabi'in Muhammad bin Sirin, beliau mengatakan kami pernah berada di sisi Abu Hurairah. Ya, jadi tabi'in ini Muhammad bin Sirin ini muridnya Abu Hurairah. Ia belajar hadis pada sahabat Rasulullah Abu Hurairah. Wa alaihi thawbani mumasyaqan min kitan. Saat itu Rasulullah Abu Hurairah menggunakan dua kain, dua pakaian yang berwarna bermotif min katan, dari kain katun. Fatamakhata fi ahadihima faqala bah yatamakhatu Abu Hurairah fil katan. Abu Hurairah mengeluarkan ludahnya ke kain itu. Ya. Laqad ra'aituni wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah. Kata Abu Hurairah, sungguh saya pernah mendapati diriku ini la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah wa hujrati Aisyah. Saya pernah terjatuh di antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rumahnya Aisyah atau rumahnya Rasulullah, tempat di mana Rasulullah sekarang dikuburkan. Maghsyiyan alayya, sampai saya itu pingsan. Beliau pernah jatuh di masjid, kata beliau, di Masjid Nabawi itu sampai pingsan di antara mimbarnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah. Fayaji'ul ja'i fayad'u rijlahu ala unuki yara an-nabi jununan. Maka datang orang yang heran melihat kondisiku, ya, tapi karena takut ia membangunkanku menggunakan kaki, karena ia mengiraku orang junun, orang gila atau orang kesurupan. Ya, dia tidak berani membangunkan dengan tangan, tapi dia pakai kaki. Ya, ini kayak orang aneh, seperti orang kesurupan, pingsan dan agak aneh. Kata Abu Hurairah, padahal saat itu wa ma huwa illa junun, saya ini tidak gila saat itu. Wa ma bi jununun wa ma huwa illal ju, yang menyebabkanku seperti itu adalah karena kelaparan. Kelaparan jamaah sekalian sampai jatuh pingsan, tidak makan berhari-hari. Apa hubungannya jamaah sekalian? Riwayat yang mauquf ini yang menceritakan tentang Abu Hurairah dengan judul bab kita, yaitu tentang kehidupan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis pertama yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi adalah tentang Abu Hurairah, bukan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya, kata ulama kita, Imam At-Tirmidzi ingin menyampaikan bahwa kondisi murid itu biasanya tidak jauh-jauh dari kondisi gurunya. Bagaimana kehidupan Abu Hurairah yang sering lapar, maka begitulah juga kondisi gurunya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini jamaah sekalian, ini kan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Meskipun ya, ia lumayan lambat, ya, agak terlambat masuk Islam. Nanti masuk Islam menjelang perang Khaybar. Ya, bersama dengan Rasulullah hanya sekitar 3 tahun lebih, hampir 4 tahunan. Tapi justru menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa jamaah sekalian? Karena ia mulazamah, betul-betul tinggal di masjid dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi pemimpinnya ahlu suffah. Jadi dulu jamaah sekalian ada ahlu suffah, sahabat-sahabat Rasulullah, jumlahnya sekitaran 70-an orang. Itu tinggal di masjid. Hidup mereka ditanggung oleh Baitul Mal. Beda dengan sahabat lain yang punya pekerjaan tetap, ada bahkan yang kaya raya. Untuk ahlu suffah ini tinggalnya di masjid. Dan biasa mereka jamaah sekalian ini mereka kelaparan.
Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu saat masuk Islam ini pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kalau beliau hafal sesuatu itu tidak lupa-lupa. Makanya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan ini kan yang berat bagi kita. Dihafal materi tarbiyah hari ini, dilupa yang kemarin. Kalau Abu Hurairah sudah hafal sudah tidak lupa jamaah sekalian, karena pernah didoakan khusus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau usia mungkin sudah tua, itu hafalan agak susah. Kalau Abu Hurairah pernah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah ini jamaah sekalian biasa lapar dan biasa mengikat batu di perutnya. Dan laparnya bukan karena kadang tidak makan sehari, kadang 2 atau 3 hari jamaah sekalian. Pernah Abu Hurairah karena saking laparnya jamaah sekalian itu berpikir gimana ya caranya supaya bisa dapat makan. Makanya datang kepada Abu Bakar. Datang dengan modus bertanya. Abu Bakar karena ditanya tentang masalah agama, maka ia pun menjawab. Tapi Abu Bakar tidak menangkap kalau Abu Hurairah sebenarnya ini minta diajak makan. Tapi ternyata Abu Bakar tidak menangkap saat itu, sehingga setelah selesai pembicaraan Abu Bakar sudah menjawab, berpisah mereka. Ini Abu Hurairah masih kelaparan. Ia datang kepada Umar lagi, bertanya pada Umar. Umar pun menjawab. Ternyata Umar juga tidak menangkap kalau Abu Hurairah ini minta diajak makan. Nanti setelah selesai dengan Umar, ketemu dengan Rasul langsung tersenyum. Ayo kita pergi makan. Pergilah ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu dan seterusnya sampai kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi, kata Abu Hurairah, tidak ada lagi tempatnya ya Rasulullah. Makanya ini juga kata ulama kita, tidak mengapa sekali-kali kita kenyang. Yang penting bukan setiap saat. Sekali-kali kenyang tidak apa-apa. Kalau ada makanan kita suka sekali sampai kenyang, itu tidak mengapa. Sebagaimana Abu Hurairah sampai kenyang diminta tambah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan menjadi kebiasaan kita setiap hari. Ya, bisa malah jadi penyakit dan seterusnya. Dan saat itu jamaah sekalian, beliau pernah kelaparan sampai kemudian jatuh di masjid. Karena orangnya tinggal di masjid, aktivitasnya pun banyak di masjid. Dan pingsannya terhormat. Pingsan di Masjid Nabawi, bukan di jalan. Di raudhah antara mimbar dan rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah, "Ma baina baiti wa mimbari raudhah min riyadil jannah." Antara rumahku dan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Jadi Abu Hurairah pernah terjatuh di situ saking laparnya sampai pingsan. Ada orang yang lihat, dia kira orang gila. Sampai kemudian dibangunkan menggunakan kaki. Kata Abu Hurairah, saya ini bukan orang gila, saya seperti ini karena lapar. Nah, ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sering juga menahan laparnya jamaah sekalian. Di peristiwa perang Khandaq tidak ada sama sekali yang bisa dikonsumsi. Sahabat mau mengeluh kepada Rasulullah, ternyata Rasul sudah mengikat 2 batu di perutnya. Makanya Abdurrahman bin Auf ketika sudah menjadi orang kaya raya, sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau melihat hidangan yang mewah, yang enak, beliau kadang menangis. Beliau teringat dengan sahabat-sahabatnya, dengan Mus'ab bin Umair, yang kata Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umair itu lebih baik daripada saya. Tapi Mus'ab bin Umair meninggal dalam keadaan kain kafannya tidak cukup. Kata Abdurrahman bin Auf, saya khawatir jangan-jangan ini nikmat yang disegerakan kepada kami sehingga kami tidak mendapatkan sisa lagi di akhirat nanti. Ini orang kaya raya jamaah sekalian, tapi khawatir sekali tidak mendapatkan nanti jatah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia ingat dulu
Karena Abdurrahman bin Auf ini sempat merasakan masa-masa susah di Mekah, tidak langsung menjadi orang kaya raya. Beda mungkin orang yang memang lahir menjadi anak orang kaya. Dari dulu memang hidupnya enak. Tapi Abdurrahman bin Auf pernah dia rasakan masa sulit dan masa kaya raya. Makanya kata Abdurrahman bin Auf, ubtulina, kita pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bisra wa dharra, dengan kesusahan dan kelapangan. Kalau kami diuji dengan kesusahan, kami sudah lalui dan kami mampu bersabar. Tapi yang kami khawatirkan, jangan-jangan kami diuji dengan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami tidak mampu untuk bersabar sebagaimana mampunya kami bersabar saat diuji dengan kesempitan, kesusahan, kefakiran. Kami bisa lalui itu, tapi jangan-jangan setelah lapang seperti ini, banyak uang seperti ini, kami tidak mampu lagi bersabar sebagaimana kami diuji dulu dengan kesempitan. Makanya setiap beliau mendapatkan makanan yang enak, beliau menangis. Dia ingat sahabat-sahabatnya dulu bagaimana susahnya mereka. Padahal mereka lebih baik dari saya, kata Abdurrahman bin Auf. Jangan-jangan nikmat ini disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ia tahu betul cara menggunakan harta, jamaah sekalian. Sepeninggalnya Rasulullah, semua istri Rasulullah itu dibawa tanggungannya Abdurrahman bin Auf. Kehidupan mereka, Ummahatul Mukminin, itu ditanggung oleh Abdurrahman bin Auf. Karena ia khawatir betul jangan-jangan harta ini ujian dan kita tidak bisa lulus. Kalau waktu susah dulu kita bisa. Dia tahu betul menggunakan harta inilah yang disebut oleh Rasulullah, ni'mal mal, sebaik-baik harta adalah harta di tangan orang yang baik, orang yang soleh. Tahu menggunakan hartanya untuk yang baik-baik. Tapi kapan orang buruk punya harta ini menjadi masalah, ini menjadi musibah. Kerusakan bisa merajalela, mudarat bisa tersebar karena harta di tangan orang yang buruk. Makanya kalau kita punya cita-cita jadi orang kaya, mari seperti Abdurrahman bin Auf. Harta kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, membantu orang. Jangan malah harta kita justru gak jadikan ia sebagai fasilitas untuk mengantarkan orang-orang kepada kemaksiatan, waliyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian, hadis yang terakhir dalam bab ini, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ja'far bin Sulaiman Ad-Dubai an Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini seorang tabi'in. Beliau mengatakan, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubsin qattu wala lahmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah kenyang makan roti dan makan daging, illa ala dhafafin, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senangnya makan bareng, makan bersama dengan orang-orang lain sebagaimana apa yang dimakan oleh orang-orang. Jadi hadis ini jamaah sekalian, hadis dari Malik bin Dinar, seorang tabi'in. Ini sedikit ada masalah karena Malik bin Dinar ini muridnya sahabat, seorang tabi'in. Ia tidak menyebutkan dari mana ia mendapatkan hadis ini. Langsung loncat menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya hadis yang mursal. Hadis itu kan harus jelas dan harus dideteksi pernah tidak betul-betul orang ini ketemu dengan gurunya yang ia dapatkan hadis ini. Yang menjadi masalah, Malik bin Dinar ini langsung menyebutkan tentang Rasulullah. Dia tidak ceritakan tentang gurunya dari mana ia dapatkan hadis ini. Karena Malik bin Dinar ini tabi'in, tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya mursal. Tetapi mursal ini bisa dimaafkan, bisa diterima karena di dalam riwayat yang lain ada makna yang sama. Yang hadisnya itu muttasil, bersambung, sehingga riwayat ini bisa diterima. Bunyi hadisnya jamaah sekalian, masya bi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak pernah kenyang dari makan
khubz, makan roti, wala lahmin, juga dari makan daging. Bukan berarti jamaah sekalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka makan roti dan tidak suka makan daging. Rasulullah di antara makanan kesukaan beliau itu kan paha kambing. Tapi begitulah hidup, tidak semuanya yang kita suka selalu ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal senangnya makan daging, tetapi beliau tidak pernah kenyang sampai kenyang makan roti dan makan daging. Subhanallah jamaah sekalian. Kalau kita bandingkan dengan hidup kita, semua jenis roti begitu banyaknya. Kita mau beli roti jenis apa bisa kita beli. Daging olahan yang bagaimana, yang sudah jadi coto, sudah jadi palu basah, semuanya bisa kita beli jamaah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang dari roti, yang roti kasar jamaah sekalian, makanan pokoknya orang Arab dulu. Mereka dulu tidak makan nasi. Belakangan itu baru orang Arab kenal nasi. Beras dari India itu yang panjang, yang besar itu nanti belakangan. Dulu orang Arab itu makannya gandum, makannya roti. Roti ya, sama daging. Kalau ada daging, kalau tidak ada ya dengan minyak samin. Atau kalau roti pun tidak ada, biasanya hanya dengan kurma. Makan 7 butir, beberapa butir, itulah dipakai untuk beraktivitas jamaah sekalian. Saking sederhananya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Malik bin Dinar, illa ala dhafafin. Di antara kebiasaan Rasulullah kalau makan itu senang makan sama-sama dengan orang lain. Apa yang dimakan oleh orang lain itu juga yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara karakternya orang-orang Quraisy jamaah sekalian. Nenek moyangnya orang Quraisy keturunan Nabi Ismail bernama Kinanah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail, dari sekian banyak keturunan Nabi Ismail Allah memilih Kinanah. Wastafa Quraisyan min Kinanah, dari banyak keturunan Kinanah Allah memilih Quraisy. Kinanah ini jamaah sekalian diriwayatkan oleh ahli sejarah, saking dermawannya dia tidak pernah dalam hidupnya itu makan sendirian. Dia tidak mau makan kalau dia tidak ada orang diajak temani makan jamaah sekalian. Tidak enak rasanya kalau makan sendirian, cari orang, ayo makan sama-sama. Dan ternyata ini kebiasaan juga yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senangnya itu kalau makan mungkin tidak sampai kenyang. Makanannya juga makanan yang sederhana tapi makan bareng. Di situ beliau cerita dengan sahabatnya, di situ beliau memberikan ilmu kepada sahabatnya, mencontohkan adab-adab kepada sahabatnya. Ini di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dhafaf itu adalah makan bersama dengan manusia apa yang biasa mereka makan. Dan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, idza jama'a ta'amu arba'an, kalau pada makanan itu terkumpul 4 hal, faqad kamul, maka makanan itu menjadi sempurna. Apa itu? Idza dzukira rasmullah fi awwalih, jika diawali dengan mengingat nama Allah Subhanahu wa taala dengan membaca basmalah. Wa humidallahu fi akhirih, dan tatkala selesai makan mengucapkan hamdalah. Wa kathurat alaihil aidi, dan banyak tangan yang makan, maksudnya banyak yang menemani makan. Wa kana min hil, dan makanan itu dari yang halal. Kapan berkumpul 4 ini, kata Imam Ahmad, inilah makanan yang terbaik. Diawali dengan basmalah tatkala memakannya, ditutup dengan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak yang menemani makan. Dan yang terakhir yang harus dipastikan tentu saja makanan itu adalah makanan yang halal, karena kalau haram tentu konsekuensinya lebih berat, apalagi kalau jadi daging. Sebagaimana Abu Bakar, itu dia pastikan betul setiap yang masuk ke tenggorokannya harus sesuatu yang
yang halal, yang suatu hari ya, ia dibawakan oleh pembantunya, pekerjanya makanan, ternyata hasil perdukunan, pernah pura-pura jadi dukun, dapat upah ya, itu karena Abu Bakar lapar, ia makan, setelah tertelan baru dia konfirmasi, ternyata dari perdukunan Abu Bakar paksa keluar. Nah, ini yang harus dipastikan bahwa apa yang kita makan adalah sesuatu yang halal. Kita awali dengan basmalah, kita tutup dengan hamdalah, dan yang paling penting kata Imam Ahmad, banyak yang menemani makan. Iya. Bukan sendiri, apalagi sembunyi-sembunyi. Iya. Lebih banyak yang menemani, itu lebih berkah insya Allah. Makanan 2 orang cukup untuk yang lebih dari itu, dan seterusnya jamaah sekalian. Iya. Karena begitulah orang-orang beriman. Iya. Ia berbagi, ia senang bersama dengan saudaranya. Inilah kira-kira jamaah sekalian. Insya Allah nanti di bab yang ke-52 lebih banyak hadis yang menceritakan tentang kehidupan keseharian Rasulullah SAW, yang secara kesimpulan bahwa kehidupan beliau sangatlah sederhana, dan itu pilihan beliau sendiri untuk seperti itu. Makanya ya, kita melihat diri kita juga jamaah sekalian. Ya, jangan sampai juga kita minta seperti Rasulullah SAW dikasih hidup sederhana, tapi sebenarnya kita tidak kuat yang seperti itu. Maka mintalah diberikan kelapangan rezeki dan keberkahan. Ya, kalau kita melihatnya bahaya kalau kita kaya raya, maka mintalah kesederhanaan. Tergantung bagaimana kita melihat diri-diri kita jamaah sekalian. Tapi kedua-duanya boleh. Boleh kita menjadi orang kaya raya, boleh kita menjadi orang yang sederhana. Yang paling penting bagaimana sikap kita tatkala kita sederhana, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan harta kepada kita semua. Saya kira ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Selanjutnya di bab yang ke-10, yaitu babu majaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang khufnya Rasulullah. Ya, khuf itu jenis sepatu yang tipis. Ya, mau dikatakan sebagai sepatu tidak bisa juga karena agak tipis. Mau dikatakan kaos kaki tidak bisa juga karena dari kulit. Ya, itu namanya khuf. Yang biasa umur itu masih biasa dijual sampai sekarang. Itu agak tipis, dipakai biasa di musim dingin. Nah, ini penjelasannya insya Allah pekan depan, bagaimana Rasulullah SAW menggunakan khuf. Ya, selanjutnya nanti na'al, bagaimana terompa atau sendalnya Rasulullah SAW. Saya kira ini jamaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kamilan. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.